Halo, ketemu lagi dengan gua Eman Vigano di kelas pagi Pervespaan Duniawi. Video kali ini gue mau ngebahas soal kabel dalam. Waduh, karena ada beberapa kabel teman-teman di Pervespaan ini. Kita seruput dulu. Yang pertama itu ada kabel bodi. Kabel bodi itu kabel-kabel kelistrikan. Kita istilahnya bilangnya kabel bodi. Tapi kita skip dulu karena bukan itu yang kita bahas pada pagi hari ini. Dan mungkin teman-teman ada yang nonton ini di siang dan malam ya, whatever. Jadi kabel bodi kita pinggirkan dulu. Terus ada lagi istilahnya kabel luar. Kabel luar juga kita pikirkan dulu, karena yang akan kita bahas di kelas pagi kali ini betul kabel dalam. Nih, kabel dalam. Kenapa gua lebih mendahulukan kabel dalam? Karena teman-teman yang udah punya Vespa nih, khususnya buat teman-teman yang masih baru memiliki Vespa, itu tentunya akan lebih berhadapan dulu dengan kabel dalam. Karena kan teman-teman udah beli Vespanya nih, udah beli unitnya, jarang sekali akan mengalami ganti kabel bodi, ya kan, atau ganti kabel luar. Teman-teman yang akan dimungkinkan kejadiannya itu adalah penggantian kabel dalam. Makanya itu alasannya kenapa untuk kabel dalam gua ulas duluan gitu, agar apabila teman-teman mengalami permasalahan atau pengen ganti kabel, teman-teman bisa tahu nih, kabel dalam khususnya ya, bisa tahu nih mana yang harus dibeli, jenisnya kayak apa gitu. Dan sekali lagi, nggak bosen-bosen gua setiap video gua sampaikan disclaimer banget, gue nggak pernah merasa sok tahu dan gue nggak pengen lebih tahu dari kalian. Gue cuma ngasih tauin sedikit yang gue tahu. Mudah-mudahan sedikit yang gue tahu ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan tentunya bermanfaat juga buat diri gue. Oke, kita mulai aja. Jadi teman-teman, untuk kabel dalam itu ada beberapa bagian yang memerlukan kabel dalam. Yang pertama itu jelas kabel gas. Oke gas. Nah, ini kabel gas. Kabel gas. Kemudian aduh, sebentar nih, ada yang kurang nih. Kabel cuk. Nah, bentar, gua ambil dulu. Jadi biar komplit. Ternyata ada banyak juga nih perkabelannya nih yang kelewat. Ini dia kabel cuk. Oke, kita pinggirin aja dulu. Walaupun ini jarang sekali diganti, kita tetap harus tunjukin, ya kan? Karena kalau kita menjelaskan suatu barang, kalau ada barangnya katanya lebih enak gitu. Ada pesawat lewat, biarin dulu pesawatnya lewat, kita seruput aja sambil pesawatnya lewat dulu. Oke, gua ulang lagi. Oke teman-teman, jadi di Vespa itu yang pertama ada kabel gas, ya kan? Kemudian masih di wilayah persetangan itu ada kabel kopling. Kabel kopling. Ini kabel kopling nih. Ini ada beberapa merek ya teman-teman ya. Ini sengaja ada beberapa merek, ada beberapa brand, ada yang dan motor juga, dan motor yang baru. Namanya kopling. Ini tali, ini gas, ini tadi gas ya, ini gas. Nanti kita buka aja
Ini gas. Terus ini dia nih tali kopling. Tali kopling. Ini juga tali kopling sama beda brand. Tali kopling ya. Ini tali kopling. Kemudian tali kopling itu buat yang bekep ya. Terus tali persneling ya. Tali gigi dalam. Gigi dalam itu dia 2 ya. Jadi dia di depan di belakang 2. Teman-teman bisa lihat itu nyambung ke belakang terus sampai ke kodokan. Apa sih itu, jadi kayak orang Medan bilangnya kodokan. Bak persneling yang belakang tuh, bagian bawah mesin itu kan ada tuh yang buat tak gitu. Nah itu 2 keluarnya. Nah ini 2 teman-teman butuhnya. Jadi gua set aja ya. Gua set, kalau teman-teman beli 1 set umpama gitu ya, ini yang buat yang lagi mau ngebangun juga. Jadi pertama tali kopling sebelah kiri itu membuat pendek. Kemudian tali gigi, tali gas. Nah ini untuk bagian atas yang diperlukan ini nih ya, sejumlah 4. Nah kemudian tali rem belakang. Dah itu tuh. Itu ini yang brand-brand lain kita pinggirin aja kali dulu ya, biar kagak kebanyakan merek ya kan. Apa namanya, built-in kagak ya kan, kita promosiin. Jadi teman-teman, intinya di tali kopling ini banyak merek-merek juga teman-teman. Itu cuma nih biar kagak keder ini merek apa ya kan, kita agak pinggirin dulu deh biar kagak keder. Nah kita pinggirin. Jadi ya teman-teman, kebiasaannya itu yang utama banget ya, yang utama membangun motor itu kabel-kabelnya itu kabel bodi, kabel luar, kabel dalam. Tuh. Ada lagi, cuman ibarat kata itu kagak dipasang kagak apa-apa gitu. Maksudnya motor itu bisa jalan gitu dengan ke kabel-kabel ini nih, ya kan? Dengan sejumlah kabel ini teman-teman bisa jalan. Nah, kelengkapan yang lain apa lagi tuh, Bang? Selain kabel gas, kabel kopling, kabel persneling, sama kabel rem, ada lagi kabel cuk. Nih, biasanya kalau teman-teman beli kabel cuk itu dia 1 set luar sama dalam. Ya, bentuknya kayak gini, mudah-mudahan kelihatan ya. Bentuknya kayak gini nih, dia 1 set. Ini kabel cuk. Biar teman-teman nggak perlu miring-miringin. Nah, terus ada lagi nih. Nah, ini orisinil banget nih, masih PA nih. Masih PA banget. Kalau zaman dulu tuh PA tuh bego gitu ya. Nah ini kabel speedometer. Ini kabel speedometer. Kabel dalamnya. Jadi kabel dalamnya juga dijual juga nih, ada nih tuh ya. Nah sekarang kita, ini merek-merek yang lain ya. Jadi ada keluaran dan motor, ada keluaran Risam, macam-macam mereknya nih, Milano, macam-macam deh pokoknya lah. Teman-teman browsing aja, cari di toko-toko online, teman-teman cari aja. Gua kasih yang ini aja. Biasanya langsung nanya, Bang harganya berapa? Nah kalau di tempat gue murah aja, cuman 7.000 tuh, 7K. Nggak gua ini lebih-lebihin karena disorot ya, kagak tuh 7.000. Emang gua kalau jual mah murah aja ya kan. Jadi teman-teman, Bang, harga kabel berapa? Kabel dalam itu ya range-nya sekitar segitu. Gua nih udah paling murah nih 7.000. Mungkin ada lagi kali yang lebih murah ya. Tapi umumnya jual itu 10.000 sampai 15 gitu. Bang, kok gue ganti sumpama nih ya, Bang, kok gue ganti kabel aja kena 40 atau kena gocap gitu. Ya lu kan tinggal duduk manis, tinggal ngopi ngerokok doang, ya kan. Proses untuk penggantiannya itu ongkos kerjanya mungkin ya. Kalau kabelnya sendiri ya harganya segitu tuh. Nanti kita akan bahas pelan-pelan cara pasangnya, cara bongkarnya gimana ya. Sekarang kita pengenalan dulu nih, ya kan. Kagak kenal maka kagak sayang. Kagak kenal bisa jadi lu salah beli, ya kan. Nah kita buka nih, kita bedel ya, ini baru ya, baru tuh
Kita bedel nih dari tali gas dulu nih. Ini ada beda merek juga nih, Ribam sama. Oh, ini Ribam semua. Oke, kita pertama apa rem aja dulu ya, karena rem juga beda nih. Baru rem kita ke bawah dulu ya. Kita buka nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tali rem belakang. Karena kalau udah dibuka nih, dia bisa karatan dia sama udara. Kalau tempatnya nggak benar, nah kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia tali rem belakang. Tali rem belakang, teman-teman, dia nggak begitu panjang, ya. Dia nggak begitu panjang karena memang kan jarak dari tuasnya ke belakang buat narik remnya ya memang begini, nggak terlalu panjang, udah diukur gitu. Tapi walau dia nggak panjang, dia lebih tebal, ya, teman-teman. Lebih tebal. Ini ada tulisannya nih, tali rem belakang tuh, kelihatan kan? Kelihatan ya, nih tali rem belakang dia lebih tebal. Nah, kalau untuk PX gitu ya, yang itunya injekannya di bawah itu bentuknya tebal juga, cuman di depan sini ada buletan. Ini gue lagi kosong kebetulan stoknya, jadi gue nggak bisa display. Teman-teman browsing sendiri, cari. Jadi kalau di keterangan gue di video gue ada gambar yang gak lengkap, teman-teman browsing sendiri dah ya. Atau kalau gue sempet, karena gue males banget sebenarnya ngambil gambar-gambar orang gitu, mungkin lah kalau gue mungkinkan gue taruh di sini ya. Kalau nggak ada, teman-teman browsing sendiri. Tali kabel untuk PX ya lebih beda lagi ininya nih, ada yang buletannya gitu buat cantolan di bawahnya. Nah, ini ya tali rem ya teman-teman ya, gitu. Dia nggak ada pentul-pentulan sama sekali gitu. Kayak lagi untuk teknik pemasangan itu nanti ya. Nah, ini dia tali rem belakang. Kita pinggirin dulu, di mana naruhnya ya. Oke, ini tali rem belakang. Nah, kita naik ke atas tali gas. Ini tali gas. Tali gas itu lebih kecil ya, teman-teman ya. Ini dia. Nih, tali gas. Dia tali gas itu lebih kecil, teman-teman, karena dia cuman menariknya mungkin bebannya nggak terlalu berat ya. Dia cuma narik tuas sket tuh, ya kan? Nih, tipis. Dia kecil tuh, kecil tipis. Nah, ini dia. Masuknya kemana bang? Masuknya ke sebelah sini nih. Ini. Gua deketin kali ya, biar ini nggak apa deh, gua effort sedikit. Nih, masuknya ke sini ya teman-teman ya. Jadi ini dari dalam ya otomatis ya. Ini kurang lebih seperti begini nih. Nih ada cantolan di sini. Intinya ini udah dibikin nih pentolannya kecil ya, udah dibikin pentolannya kecil untuk pas masuk di lubang buat kaitannya di dalam sini, dalam stang, di dalam sini ya. Jadi dia pas. Tuh. Oke, kita lanjut ya. Kita ke pengenalan bentuk aja dulu nih. Tali gas, oke, bentuknya kecil, tulisannya tali gas dalam. Tali gigi dalam, nih karena dia dua ya teman-teman ya, atas bawah. Kita buka satu aja deh. Tali gas. Ini dia. Tuh. Tali gas juga sama. Dia agak lebih panjang karena dia kan sampai ke belakang, sampai ke bawah tuh. Dia lebih panjang. No, panjang banget. Tuh, ya. Panjang banget. Makanya kalau ada nanya, "Bang, bisa nggak substitusi? Bisa nggak diganti sama motor Jepangan?" Jangan salah, justru Jepangan itu kadang pakai kabel dalamnya Vespa, karena kabel dalamnya Vespa ini panjang gitu. Jadi
yang pakai substitusi spare part Vespa itu Jepangan, bukan kita pakai punya Jepangan gitu untuk perkabelan ya, pengetahuan gue begitu. Karena kabel kita memang udah panjang, tuh dia. Pentulannya sama kayak pentulan dari tuh ya, sama kayak pentulan gas, dia kecil. Pentulannya ini teman-teman nih. Kalau gue bilang pentulan maksudnya ini nih pentulannya ini. Ya, ini dia sama, dia lebih kecil. Ya karena dia buat masuk di dalamnya sini. Buat masuk sebelah dalam, dia sebelah kiri letaknya. Ada dua, posisinya atas sama bawah. Tuh. Ya, buat koper gigi. Nih panjangnya kita bisa bedain nih, panjangnya untuk kabel gas sama kabel persneling. Tuh, panjang beda-beda segini tuh. Ya kan? Walaupun itu nanti juga kadang digulung atau mungkin ntar dipotong gitu. Oke, lanjut. Kabel kopling. Nah, ini kabel kopling biasanya yang suka putus tali kupling gitu kan. Kenapa? Karena dia sering dibekep gitu, naik turun dia sering dibekep. Jadi mungkin kan gesekannya lebih ini ya, lebih sering, terus bebannya lebih berat kali ya. Ini dia, kita buka. Kita buka biar sini aja, biar kagak nyampah. Nah, ini dia tali kopling. Ukurannya lebih gede sedikit dari kabel gas atau kabel gigi. Dia kabel kopling agak sedikit lebih tebal, tapi nggak lebih tebal dari kabel rem. Ya, ini dia. Panjangnya kurang lebih sama kabel gigi. Kita ukur deh biar enak ya. Nih kita ambil biar dihui. Oh, beda tipis, beda dikit. Panjangan kabel gigi. Nah, ini kabel kopling. Nah, kabel kopling biasanya ada giniannya nih, beda lagi puncungannya, ujungnya, pentolannya beda nih. Nih teman-teman, nah ini bisa turun nih. Tuh, ya, kelihatan kagak? Kelihatan ya. Nah, ini fungsinya apa? Ini kita buka nih. Nah, ini level handle atau tuasnya. Ini juga masih baru. Mana ini lokalan? Kita buka. Kita bukanya biar rapi deh. Nah, ini gue minjem dagangannya anak gue nih. Ya, kita buka. Nah, ini dia nih teman-teman. Jadi ini masuk kemari nih. Nih teman-teman ya. Ini gini kan. Ini udah posisi begini nih. Ini masuk sini. Nah, tuh, begono contohnya ya. Jadi ini kan begini, ini padetin sampai pol. Tuh, udah dapet begini, masukin. Tuh, ya. Begitu kurang lebih. Tuh. Ya. Tuh, gitu. Ini kabel kopling. Yang jadi pertanyaan, Bang, bisa nggak kabel kopling buat gigi? Kalau darurat bisa. Kalau darurat, Bang, bisa nggak kabel gigi
buat kabel ke kupling. Sekali lagi kalau bicaranya darurat bisa aja gitu, cuman kan bukan peruntukan gitu. Jadi kan tuh kalau dimasukin kan ngoplok tuh. Cuman kalau buat darurat, sekali lagi kalau buat darurat bisa gitu ya. Terus bang, kalau gue jalan yang gue prepare apa? Nah itu pertanyaan Ciwi itu, karena kan kita nggak mungkin bawa kabel 5 set gitu kan, bawa aja salah satunya gitu. Entah itu kabel kopling atau kabel gas, bawa aja salah satunya, digulung biasanya kayak gue bawa kayak gini, gue selalu bawa nih, gue bawa 2 malah nih biasanya gue gulung gini tuh. Ini gue bawa kabel kopling, kabel gigi dalam, kabel persneling tuh. Gue bawa 2 nih, ternyata kabel gigi sama kabel tuh, nggak ada rekayasa kan, emang gue tadi tuh emang udah gue siapin ya, cuma kayak ini aja tadi, jangan dibuka ya, tapi nggak apa-apa ya, temen-temen ngeliat isinya gitu. Nah ini ya, ini gue selalu bawa nih, ini gue gulung kayak gini biar nggak makan tempat gitu. Cuman yang bagus ya memang kondisinya pas lagi begini aja, karena ini udah kegulung tuh, gulung. Biasanya gue giniin biar nggak makan tempat. Gue selalu bawa. Karena apa? Sedia payung sebelum hujan. Kita nggak tahu kan, daripada kita belangsak di jalan, paling nggak kita bawa. Nah ini dia nih, kayak begini. Terus gue masukin aja, entah itu ke kantongnya atau ke tempat tools tuh. Udah, ini biasanya yang gue bawa. Gue aja gini, tuh gitu. Video gue sementara itu aja dulu, pengenalan. Oh ya, satu lagi nih, kabel speedo. Ini kabel speedo nih. Ini kabel speedo, PA, atau apa lagi ya? Ini ada ini juga nih, dan motor juga. Dan kalau dan motor berapa? Dan motor ini kalau nggak salah 15.000 ya, 15.000. Dan motor lebih mahal ya, kabelannya itu aja. Oke teman-teman, untuk kabel, pengenalan kabel dasar ya, ntar kita habis kenalin bentuk-bentuknya udah, nanti kita mulai praktek masangnya gitu. Sementara sampai sini dulu nih konten singkat gua. Mudah-mudahan sedikit yang gue sampein, sedikit info yang gua share bisa bermanfaat nih buat teman-teman di pervespaan, khususnya teman-teman yang baru memulai atau baru memiliki Vespa, biar lebih mengenal Vespanya lebih dalam lagi. Kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar atau DM ke IG gue, Eman Vigano. Kalau teman-teman suka tayangan ini, kasih tombol jempolnya. Yang belum subscribe, buruan dah di subscribe, tombol loncengnya jangan kaja lupa, dijegukin aja. Gue Eman Vigano, kelas pagi pervespaan duniawi. Seruput kopinya, regut informasinya. Sampai jumpa lagi. Ciao.